Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Regina Billy Santika dengan NPM C1A021059 dari kelas 7C. Di sini saya akan mempresentasikan draft artikel MBKM saya pada mata kuliah Seminar Ekonomi yang berjudul Pengaruh Tingkat Pengangguran dan Kepadatan Penduduk terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. Langsung saja ke pendahuluan. Langsung saja ke pendahuluan. Yang pertama, kriminalitas adalah salah satu bentuk kejahatan yang dapat menimbulkan suatu kerugian yang signifikan bagi masyarakat dan negara. Di Indonesia sendiri, fenomena kriminalitas ini semakin banyak seiring dengan perkembangan ekonomi dan sosial yang pesat. Salah satu faktor lainnya yaitu pengangguran karena dapat menjadi sumber utama kemiskinan sehingga memicu kriminalitas yang tinggi serta dapat menghambat eh, pembangunan dalam jangka panjang menurut ISNA 2023. Kemudian ada tabel 1 data tingkat pengangguran terbuka kepadatan penduduk terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. Pada tabel ini dapat dilihat bahwa tingkat kriminalitas tertinggi yaitu berada pada tahun 2022 sebanyak 372.897 kasus, sedangkan yang terendah itu pada tahun 2021 sebesar 239.481 kasus. Kemudian pada variabel tingkat pengangguran terbuka itu yang tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 7,07% dan yang terendah pada tahun 2018 sebesar 5,3%. Kemudian pada variabel kepadatan penduduk yang terbesar yaitu pada tahun 2022 sebesar 146 ribu jiwa. Kemudian yang terendah pada tahun 2018 sebesar 138 ribu jiwa. Pengangguran adalah masalah yang selalu menjadi persoalan yang sulit dipecahkan. Hal ini mengingat jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah dan tidak diiringi dengan peningkatan permintaan tenaga kerja menurut Hasibuan 2023. Kemudian wilayah yang padat penduduk biasanya memiliki tingkat persaingan yang lebih tinggi baik dalam hal pekerjaan maupun akses terhadap sumber daya. Permintaan terhadap kebutuhan tenaga kerja yang rendah ini membuat sebagian penduduk tidak memiliki pekerjaan dan memicu lahirnya tindakan kriminalitas menurut Sabik dan Nurwati 2021. Kemudian kepadatan penduduk yang tinggi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan kriminalitas. Tingginya tingkat kepadatan penduduk secara tidak langsung akan mempengaruhi terjadinya tingkat kriminalitas ekonomi menurut Aditama 2021. Kemudian rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya itu bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. Yang kedua, bagaimana pengaruh kepadatan penduduk terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. Kemudian tujuannya itu untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepadatan penduduk terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. Alasan teori pada variabel kriminalitas yaitu menurut Becker tahun 1968 dalam Jasmine 2014 adalah Becker memperkenalkan konsep opportunity cost dalam konteks kriminalitas. Di mana menurut Becker, seseorang akan menentukan apakah mereka akan melakukan tindakan kriminalitas atau tidak itu dengan mempertimbangkan dua aspek, yaitu manfaat dan biaya. Selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka menurut Keynes dalam Kurniawan dan Sunoto 2024, pengangguran selalu dianggap ada dalam setiap perekonomian dikarenakan permintaan yang efektif ada dalam masyarakat atau pengeluaran agregat lebih rendah daripada kemampuan dari faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian yang menghasilkan barang dan jasa. Menurut Sukirno 1994 dalam Murapi et al. 2021, pengangguran merupakan suatu keadaan yang dimana seorang tersebut masuk ke dalam angkatan kerja yang ingin mendapatkan suatu pekerjaan tetapi tidak mendapatkan pekerjaan tersebut.
Selanjutnya itu variabel kepadatan penduduk menurut Sarwono 1992 dalam Fajri dan Rizky 2019. Menurut Sarwono, kepadatan penduduk adalah suatu keadaan di mana jika keadaan tersebut semakin padat, maka jumlah penduduk suatu daerah semakin banyak, sementara keadaan lahannya akan tetap. Metode penelitian Pada metode penelitian ini menggunakan model regresi data panel untuk mengetahui pengaruh dari tingkat pengangguran dan kepadatan penduduk dalam kriminalitas di Indonesia. Alat yang digunakan untuk menganalisis ini adalah F12. Jenis datanya adalah data sekunder. Datanya itu dari tahun 2018 sampai 2022, bersumber dari Badan Pusat Statistik yang meliputi 34 provinsi di Indonesia dengan uji pemilihan random effect model yang bermaksud untuk mengetahui sejauh mana pengaruh X1 X2 terhadap Y. Kemudian hasil penelitian em, yaitu dalam pemilihan model ada uji Chow. Uji Chow ini dilakukan untuk membandingkan mana model terbaik antara common effect model atau fixed effect model. Berdasarkan uji Chow ini dapat dilihat nilai probabilitas eh, cross section F dan cross section C square-nya itu 0,00 kurang dari 0,05, sehingga model yang terbaik yang digunakan adalah model fixed effect. Kemudian pada uji Hausman, yaitu membandingkan mana model yang terbaik antara fixed effect model ataupun random effect model. Jika probability-nya lebih dari 0,05, maka model yang terpilih adalah random effect model. Jika kurang dari 0,05, maka model yang terpilih adalah fixed effect model. Berdasarkan uji Hausman ini, nilai probability-nya adalah 0,2055, artinya lebih dari 0,505, maka dipilih adalah random effect model. Selanjutnya, ujian Lagrange multiplier, yaitu untuk mengetahui model random effect lebih baik daripada common effect. Dapat dilihat pada output ini bahwa nilai probabilitasnya bersepadan pada cross sectionnya itu 0,00 kurang dari 0,05, artinya model yang terbaik yang digunakan adalah random effect model. Selanjutnya pada uji asumsi klasik ada uji normalitas. Pada tabel ini dapat dilihat apabila jumlah observasinya kurang dari 30, maka eh, maka tidak dapat dilakukan uji normalitas. Jika jumlahnya lebih dari 30, maka uji normalitas dapat diabaikan. Pada penelitian ini jumlah observasi itu 170, sehingga uji normalitas dapat diabaikan. Selanjutnya ujian substitusi klasik pada uji multikolinearitas, yaitu dapat dilihat bahwa koefisien korelasi em, tingkat pengangguran dan kepadatan penduduk korelasi kepadatan penduduk dan tingkat pengangguran adalah kurang dari 10,00, yang dilihat dari center shift-nya, yang mana artinya tidak ada multikolinearitas. Selanjutnya uji heteroskedastisitas. Pada hasil pengujian ini nilai probability R square-nya itu 5,29, R square-nya itu prob G square-nya 0,007 yang lebih besar dari 0,5, maka disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya ada hasil pengujian hipotesis pada uji T. Pada uji ini, eh, pada uji T ini, variabel tingkat pengangguran memiliki nilai T statistik 1,057 sebesar dengan nilai prob signifikan sebesar 0,2919, yang artinya lebih besar dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa variabel tingkat pengangguran ini tidak berpengaruh terhadap kriminalitas. Kemudian variabel kepadatan penduduk itu memiliki nilai T statistik sebesar 8,825 dengan nilai probabilitasnya 0,00 yang kurang dari 0,05, sehingga bisa disimpulkan bahwa variabel kepadatan penduduk ini berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas. Selanjutnya adalah uji F. Pada uji F ini
eh, nilai diketahui nilai F statistiknya itu 24,81594 dengan nilai probability F statistiknya 0,000000 yang artinya kurang dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa variabel independen X-nya berpengaruh bersignifikan secara simultan terhadap variabel dependen Y. Kemudian pada tabel 10 koefisien determinasi R2 itu nilai R square-nya itu sebesar 0,21985, maka dapat disimpulkan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan sebesar 21,9%, sedangkan sisanya sebesar 78,1% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini. Selanjutnya ada pembahasan mengenai pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. Berdasarkan pengujian tingkat pengangguran, bahwa hasil uji parsial signifikan sebesar 0,2919 yang lebih besar dari 0,5 dan korelasinya antar tingkat pengangguran dengan tingkat kriminalitas menunjukkan koefisien yang positif. Artinya, jika tingkat pengangguran naik 1%, maka tingkat kriminalitas akan naik sebesar 457,31 kasus, atau dapat disimpulkan bahwa uji variabel tingkat pengangguran ini berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kriminalitas di Indonesia. Selanjutnya, pengaruh kepadatan penduduk terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia itu berdasarkan pengujian kepadatan penduduk, hasil uji parsialnya signifikan sebesar 0,000 atau kurang dari 0,5 dan korelasi antara kepadatan penduduk dengan tingkat kriminalitas menunjukkan koefisien yang positif. Artinya, jika kepadatan penduduk naik 1.000 jiwa, maka tingkat kriminalitas akan naik sebesar 1,48 kasus atau dapat disimpulkan bahwa hasil uji variabelnya tingkat penganggurannya berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan ini, yaitu variabel tingkat pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kriminalitas di Indonesia. Kemudian pada variabel kepadatan penduduk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kriminalitas di Indonesia. Kemudian ada sarannya yaitu diharapkan kepada pemerintah untuk dapat mengatasi permasalahan pengangguran yang dapat mengakibatkan tindakan kriminalitas yang ada di Indonesia dengan lebih banyak membuka lapangan pekerjaan. Kemudian yang kedua itu diharapkan kepada peneliti selanjutnya itu dapat meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh tingkat pengangguran dan kepadatan penduduk terhadap tingkat kriminalitas, yaitu dengan menggunakan tahun yang lebih panjang dan menambahkan variabel agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih mendalam. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.